Angkatan Darat menggelar demo kekuatan dan kemampuan profesional keprajuritan di kawasan objek militer Batu Raja. Rencananya latihan gabungan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan langsung bergabung bersama reporter Metro TV Amanda Dasrul yang memantau situasi terkini di sana. Amanda, selamat pagi. Apa saja yang akan didemonstrasikan para prajurit nanti? Ya Iqbal, selamat pagi. Dalam agenda demonstrasi pertempuran pagi ini, ribuan pasukan TNI Angkatan Darat telah berkumpul di objek militer Batu Raja di wilayah Ogan Komering, Ulu Raya ini sejak pukul 6 pagi tadi. Mereka telah bersiap di posisinya masing-masing untuk melakukan latihan tempur final pada hari ini. Seperti tadi ada pasukan infanteri yang bersiap di posisi penyerang, lalu ada juga pasukan tank. Areal objek militer Batu Raja seluas 43 km persegi ini juga telah diamankan untuk memastikan demo tempur final hari ini berjalan lancar dan aman. Sebelumnya latihan ini telah dimulai sejak hari Sabtu lalu, di mana rangkaian latihan tempur gabungan ini menggunakan beragam alutsista baru milik TNI AD seperti tank Leopard, tank Scorpion yang sudah di-upgrade, tank Marder, dan senjata meriam 105 mm. Rangkaian latihan tempur meliputi serangan darat dari pasukan infanteri dan pasukan tank, serangan udara dari pasukan helikopter, serta nantinya akan ada penerjunan pasukan Linut Kostrad sekitar 500 personil dari pesawat Hercules yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lalu Iqbal, nantinya Presiden Joko Widodo rencananya akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 9 pagi dengan menggunakan pesawat Hercules VVIP menuju lapangan terbang Gatot Subroto, Lampung. Kemudian Presiden rencananya akan berpindah menggunakan helikopter ke objek militer Batu Raja ini. Diperkirakan Presiden Joko Widodo akan tiba sekitar pukul 11 siang nanti untuk menyaksikan langsung jalannya demonstrasi tempur gabungan TNI AD final hari ini selaku Panglima tertinggi TNI. Ya Iqbal, dari Batu Raja kembali ke Anda. Amanda Dasrul langsung dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Terima kasih. Saatnya konsolidasi ekonomi. Situasi tidak menggembirakan masih saja mewarnai kondisi perekonomian nasional. Sejumlah indikator utama yang menggambarkan hal itu tidak bisa begitu saja kita tepiskan. Setelah perlambatan di triwulan pertama yang membuat ekonomi kita hanya mampu tumbuh 4,7%, nilai mata uang kita juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan hanya mampu bergerak secara defensif di level 13.300 per dolar Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan juga tidak terlalu menggembirakan. Pergerakan IHSG dalam pekan-pekan terakhir melemah dengan rentang 1,5% hingga 2,45%. Di sisi lain, tingkat inflasi dalam 3 bulan terakhir naik signifikan. Pada Maret 6,38%, April 6,79%, dan Mei 7,15%. Saat mendekati Ramadan dan Lebaran, hampir pasti terjadi kenaikan lebih tinggi lagi pada indikator itu. Artinya, setelah pada bulan-bulan terakhir, masyarakat merasakan harga-harga berbagai kebutuhan yang terus naik, memasuki Ramadan dan Idul Fitri nanti, kenaikan harga yang lebih tinggi lagi harus kita antisipasi. Semua indikator tersebut jelas bukan persoalan yang boleh dianggap sebagai kelaziman dan ditangani sekenanya. Apalagi prospek perekonomian di masa depan juga tidak terlalu menggembirakan. Secara eksternal, kondisi perekonomian dunia masih akan terpengaruh oleh kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat yang memutuskan untuk melanjutkan kebijakan penaikan suku bunga acuan. Artinya, dolar akan tertarik ke Amerika Serikat, menguatkan nilai mata uang itu sekaligus melemahkan rupiah. Akibat lain dari penaikan suku bunga acuan The Fed tersebut, salah satunya ialah bahwa hal itu juga akan ikut menaikkan biaya bunga pinjaman. Kita tercatat memiliki pinjaman luar negeri, bahkan belakangan menambah lagi utang itu, dan di masa depan mungkin masih akan menambahnya lagi. Artinya, kita harus membayar bunga pinjaman lebih besar daripada sebelumnya.
Belum lagi perang mata uang yang tengah digencarkan negara-negara maju untuk mendongkrak ekspor mereka tentu menambah runyam persoalan. Di luar soal ekspektasi tekanan terhadap mata uang kita, kondisi makro perekonomian global juga perlu kita cermati. Bank Dunia baru saja mengoreksi perkiraan pertumbuhan negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Menurut dokumen Global Economic Prospects yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim Kamis 11 Juni lalu, pertumbuhan ekonomi 2015 di negara-negara emerging market yang diprediksi pada akhir tahun lalu akan mencapai 4,8%, dikalkulasi Bank Dunia hanya akan mencapai 4,4%. Memang, dalam dokumen 2 tahunan itu, Bank Dunia tidak memprediksikan kondisi yang seluruhnya memicu pesimisme bagi perekonomian kita. Namun, harus dikatakan bahwa secara eksternal estimasi tekanan terhadap ekonomi kita jauh lebih besar daripada kesempatan bertumbuh lebih progresif. Situasi itu jelas tidak boleh dipandang remeh. Karena itu, kita mendesak pemerintah untuk bersikap lebih agresif dalam mengantisipasi estimasi yang tidak menggembirakan tersebut. Pernyataan bahwa perlambatan itu merupakan pengaruh kondisi global yang tidak bisa dihindari jelas tidak cukup untuk mengatasi. Itu bahkan dapat memperburuk situasi karena ia dapat dipersepsikan oleh pasar sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak berbuat apapun untuk mengatasi kelesuan. Pemerintah harus menyatukan langkah dan mengonsolidasi upaya memperkuat ekonomi. Aksi yang mendesak ialah mempercepat belanja dan penyerapan anggaran yang masih tersendat-sendat, mempercepat gerakan pembangunan infrastruktur, dan memberikan pesan positif kepada pasar. Itulah pekerjaan mendesak tim ekonomi Kabinet Kerja yang segera ingin kita lihat hasil awalnya. Panas di tangan, wanginya tahan seharian. Ibu-ibu kan maunya bersih dan warna stand out. Iya. Jangan lewatkan kualitas dan pilihan ibu nomor 1. Langsung pengen nyuci pakai Dayak kan? Dayak, kualitas terbaik. Brand Saripati Ayam. Nggak ada bahan kimia, nggak ada fat, dan nggak ada kolesterolnya. 100% alami. Dengan brand Saripati Ayam, lu ngerasa lebih fit dan fokus. Mulailah sehat hari ini juga. Be healthy, be smart. Lembab ditembak makin parah. Padahal sudah berkali-kali dibenerin. Pakai Hydrostop, acian yang mampu menutup retak dengan sendirinya, menahan air dari semua sisi, anti lembab dan memperpanjang umur bangunan. Hydrostop, stop penyebab dinding lembab. Hari gini masih aja sakit gigi, sariawan, sakit tenggorokan, flu. Ini karena kuman. Kuman hanya bisa dibunuh dengan betadine obat kumur. Betadine obat kumur, sariawan, sakit gigi dan tenggorokan, no way. Lihat tuh suami saya, mau siang mau malam cuma di depan TV aja, nggak pernah mau olahraga di luar. Alasannya panas lah, hujan lah, debu lah. Oke, fine. Kalau ada yang mau jual treadmill atau sepeda fitness, taruh di OLX aja ya. Nanti saya cari. Nadia dan jutaan pembeli lainnya menunggu barang bekas Anda di olx.co.id. Kalau bisa jadi duit, kenapa enggak? Nutrisari Wedang Bajigur dari rempah pilihan asli Indonesia. Nutrisari Wedang Bajigur, hangat dan manis untuk buka puasa. Ma, rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Ke Jakarta untuk belajar matematika? Iya, kalau udah injak Jakarta itu udah wow banget. Jadinya waktu itu... Ini susah, yang saya pegang ini susah waktu saat itu. Beli aja nggak bisa. Setiap orang sejahat-jahatnya dia punya benih damai dalam dirinya. Geng motor imut. Mata Najwa, melihat ke timur. Rabu 17 Juni jam 8 malam. Metro Bisnis, Senin hingga Jumat jam 10:05 dan jam 4 sore.
Ya, selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini, Senin 15 Juni 2015. Kali ini bersama saya, Hariman Halid. Dan sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat hubungi kami melalui pesawat telepon di 021 58 3022 atau SMS di 081 1140 772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat pagi, Bang Elman. Pagi, Bung Hariman. Pagi ini kita bicara mengenai dana aspirasi, tapi lebih kemana arah pembicaraan pembahasannya nanti, Bang Elman? Ya, kita sih tidak habis pikir ya. Sebetulnya kan dana ini kan udah pernah diusulkan tahun 2010-2011, tapi ditolak oleh pemerintah. Maka kalau sekarang ini muncul lagi gagasan untuk menghidupkan lagi dana serupa, ya saya pikir arah kita nanti hanya untuk tertawa terbahak-bahak aja gitu. Kita ingin menertawakan lagi nih gitu ya. Dulu kita udah tertawakan. Saya masih ingat saya dulu yang mengeditorialkan ini dulu. Waktu itu saya juga tertawa terbahak-bahak. Apalagi nih, akal apa lagi nih gitu ya. Sekarang kita berdua minimal kita tertawa terbahak-bahak lagi. Baik, kita akan lebih bahas lebih lanjut nanti Bang Elman, dan selain itu pemirsa Anda juga bisa mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter di @mi.com atau @bincangpagi. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik banyak duri di dana aspirasi. Selamat menyaksikan. Banyak duri di dana aspirasi. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa menjumpai Anda lagi malam ini lewat Economic Challenges. Kali ini bersama saya Leonard Samosir. Kita mengetahui bersama betapa infrastruktur menjadi masalah yang sangat serius untuk bangsa Indonesia. Listrik menjadi kendala di mana-mana. Bagi Anda yang menyaksikan acara ini dari luar Pulau Jawa, Anda betul-betul bisa memahami apa yang disebut dengan kekurangan listrik. Karena itulah malam ini kami akan mengangkat tema listrik ini dengan fokus khusus kepada penambahan listrik 35.000 MW. Dan malam ini kami berikan judul Menerangi Seluruh Negeri. Dan malam ini telah hadir di Studio Metro TV, Grand Studio Metro TV, 4 orang narasumber yang kita harap bisa berdiskusi mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan listrik itu. Yang pertama adalah Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman. Pak Jarman, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya adalah Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang membawahi bidang energi, Satya Widya Yuda. Mas Satya, selamat malam. Selamat malam. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Bahlil Lahadalia. Mas Bahlil, selamat malam. Halo Mas. Dan yang terakhir adalah Deputi Kepala Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, bidang aplikasi energi, Ferhat Aziz. Pak Ferhat, selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita mulai berdialog mengenai apakah betul Indonesia bisa memenuhi kebutuhan 35.000 MW malam ini, kita akan mengikuti ulasan berikut ini. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki target ambisius membangun pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2019. 70 tahun Indonesia merdeka, negara ini hanya memiliki kapasitas pembangkit kurang dari 50.000 MW. Sehingga untuk menambah kapasitas hingga 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan, target pemerintah dianggap tak realistis. Meskipun telah diluncurkan Presiden di Bantul, Yogyakarta pada awal bulan lalu, berbagai masalah besar menghadang pembangunan pembangkit listrik. Terutama masalah perizinan dan pembebasan lahan masih menjadi ganjalan dalam merealisasikan pembangunan mega proyek ini. Regulasi harus segera disiapkan pemerintah, bukan hanya untuk membebaskan lahan, namun juga menjaring kerjasama investasi. Pasalnya, dari 35.000 MW, PLN yang ditugasi membangun 16.000 MW masih kekurangan dana lebih dari 300 triliun rupiah. Sementara 18.000 MW sisanya, pemerintah harus menjalin kerjasama dengan swasta.
Bauran energi yang lebih efisien juga harus dipertimbangkan dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik, seperti tenaga nuklir yang hingga kini masih kontroversi. Sanggupkah pemerintah? Ya, sebelum kita memulai dialog lebih lanjut, saya juga punya beberapa data pemirsa yang akan membuka mata kita seperti apa sebetulnya kebutuhan Indonesia akan listrik. Kita melihat berdasarkan data yang kami peroleh dari sumbernya adalah dari Bank Dunia, kita melihat bahwa konsumsi listrik per kapita Indonesia yang garis warna merah ini relatif di bawah. Kalau kita melihat di atas Indonesia adalah Vietnam yang berwarna merah jambu, kemudian di atasnya yang berwarna hijau adalah Thailand dan China atau Tiongkok, dan yang paling tinggi adalah Malaysia. Kita melihat dari tahun 2005 hingga tahun 2011 betapa konsumsi listrik per kapita di Indonesia relatif tidak bertambah, katanya sebagian besar karena memang tidak ada listriknya. Kita melihat data berikutnya yang kita peroleh dari Bank Dunia juga, bagaimana untuk mengakses listrik Indonesia saat ini relatif tertinggal. Dari peringkat 144 negara, Indonesia berada di urutan ke-78 dengan kemudahan mengakses hanya 76 poin. Sementara Filipina berada di ranking ke-16 dengan kemudahan mengakses listrik. Demikian juga dengan Malaysia ada di peringkat ke-27. Kita sedikit lebih baik daripada India dan Tiongkok. Kita melihat juga bagaimana dari Global Competitive Index dari World Economic Forum, betapa dari 144 negara, Indonesia berada di urutan ke-84 untuk pasokan listrik. Kita melihat bagaimana kualitas infrastruktur yang lain juga relatif jelek untuk Indonesia, kualitas infrastruktur, jalan, kereta, pelabuhan, transportasi udara, tetapi untuk listrik ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kita melihat bagaimana selama ini listrik yang kita pakai bersumber dari beberapa sumber energi. Bagaimana sumber energi pembangkit listrik, ini data tahun 2012 dari US Energy Information Administration mengatakan bahwa 48% listrik kita masih dihasilkan dari batu bara, yang menurut sebagian orang adalah sumber energi yang jorok karena kemudian merusak lingkungan juga. Kita melihat 22% dari sumber alami, dari minyak atau solar kita melihat ada 12%, air ada 11%, panas bumi ada 2%, sementara sumber energi terbarukan atau renewables baru 1%. Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menghasilkan listrik untuk anak cucu kita. Dari batu bara pembangkit listrik kita melihat Indonesia menggunakan 48% dari total pasokan listrik untuk Indonesia saat ini, sementara kita melihat beberapa negara lain sudah mengurangi. Jepang hanya 21%, Inggris menggunakan 39%, sementara beberapa negara lain seperti Amerika 38% karena menggunakan sumber-sumber pembangkit listrik yang lain. Kalau kita melihat betapa kontroversialnya sumber-sumber pembangkit listrik, kita melihat di sini data dari OECD memperlihatkan bahwa Prancis menggunakan sebagian besar, memanfaatkan sebagian besar nuklir untuk menghasilkan listrik. Yang warna kuning ini adalah berdasarkan nuklir, sementara yang warna merah jambu ini adalah fosil atau batu bara ataupun solar juga. Sementara sebaliknya Indonesia kita melihat sebagian besar masih menggunakan fosil, sedikit dari air, energi terbarukan juga masih sangat sedikit. Kita bandingkan Amerika juga menggunakan sebagian nuklir, Vietnam sudah mulai menggunakan nuklir walaupun mungkin belum beroperasi, Malaysia juga sudah mau mulai menggunakan nuklir. Dari kita berikutnya, data berikutnya kita melihat dari US Energy Information bahwa pembangkit panas bumi Indonesia walaupun baru sangat sedikit dipakai, ternyata sudah menduduki nomor 3 setelah Amerika Serikat dan Filipina. Kita melihat bagaimana McKinsey Global Institute juga memperkirakan di tahun 2010 hingga 2030 bauran energi Indonesia masih sebagian besar menggunakan batu bara, sementara yang renewable atau baru dan terbarukan relatif rendah. Kita melihat bagaimana batu bara nomor 1, kemudian kita juga melihat minyak atau solar nomor 2, sementara yang lain-lain juga relatif rendah. Kita melihat pemirsa bagaimana data-data ini membuat kita khawatir. Apakah memang Indonesia bisa menghasilkan listrik dengan cukup baik? Saya ingin ke Pak Jarman dulu malam ini. Pak Jarman, Anda sebagai Dirjen Ketenagalistrikan. Sebetulnya ketika pemerintah mencanangkan 35.000 megawatt 5 tahun sampai 2019, itu masuk akal atau tidak, Pak? Serasa ini adalah suatu kebutuhan ya. Kebutuhan yang diperlukan supaya bisa menunjang ekonomi growth kira-kira antara 6 sampai 6,5%. Yeah.
Artinya kalau 35 itu tidak tercapai, itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah jadi 35 adalah suatu kebutuhan. Nah bagaimana caranya? Tentu kita lihat bahwa pertama adalah kita harus membangun pembangkit yang masif gitu ya. Tapi juga murah. Nah itulah batu bara. Kebetulan kita sekarang ada beberapa teknologi di antara supercritical yang cukup bersih tadi. Sehingga kita lihat tadi tahun 2012 masih 48, tahun kemarin sudah 52% dari batu bara dan diharapkan nanti 2019 menjadi 60%. Jadi 60% nanti dari batu bara? Ya, tetapi nanti itu di cap 60%, lalu yang lainnya dari mana? Dari gas dan energi baru lainnya. Tapi kita perlu ketahui bahwa gas itu kan mahal. Jadi biasanya untuk kebutuhan peaker memang sekarang persentasenya sekitar 22 sampai 24%. Nah itu nanti secara bertahap sesudah 2019 kita akan turunkan diganti dengan renewable energy. Nah tentu kenapa seperti ini karena kita perlu ketahui bahwa komitmen kita adalah bahwa kita memenuhi pembangkit listrik dengan masif tetapi di satu pihak harus ramah dengan lingkungan dan itu bisa dilakukan dengan renewable termasuk juga nanti yang lain-lainnya gitu. Baik, Pak Satya kalau melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang, ini kan baru beberapa bulan ya, belum setahun pemerintahan sekarang ini menjabat, itu sudah on the right track tidak untuk memenuhi 35.000 megawatt 2019 karena itu tidak lama lagi Pak Satya, bagaimana? Saya melihat ini merupakan tantangan ya, karena 35.000 megawatt itu tidak sedikit. Betul. Dan pengalaman yang sebelumnya dengan 10.000 megawatt tahap 1 dan tahap 2 kan juga banyak sekali hambatan. Jadi kita harus melihat dalam konteks apa yang akan kita tempuh dan bagaimana kita mensikapi terhadap kegagalan-kegagalan paling tidak dari yang sudah kita lalui. Jadi kami tidak menghambat. DPR dalam hal ini kita melihat ini ada satu cita-cita yang bagus, tetapi kan perlu satu terobosan. Terobosan agar 35.000 megawatt ini bisa menjadi kenyataan dalam 5 tahun ke depan. Betul. Karena apa? Karena kita melihat bahwa energy mix itu merupakan satu komponen terbesar di dalam penentuan biaya pokok produksi atau PPP listrik. Jadi kita di situ letaknya bagaimana DPR mendorong pemerintah untuk memberikan energi murah kepada masyarakat. Kalau pemerintah mampu membuat bauran daripada energi itu terdiri daripada komponen-komponen yang satu mudah-mudahan bersih, ya, yang kedua juga lebih murah, itu otomatis jatuhnya kepada masyarakat menjadi lebih murah dan subsidi yang ditanggung oleh negara juga menjadi tinggi. 60% tadi kata Pak Jarman masih tetap akan dari batu bara itu Pak Satya? 52%. Ya, nanti di ujung 2019? Ya, tapi saat ini kan tadi ada perubahan dari 2012 ke 2014 sekitar dari 48 menjadi 52%. Ya kita kalau menuju ke sampai ke 60% memang harus ada saatnya kita mesti konsisten Pak. Karena di sisi yang lain kita pengen adanya emission reduction 26%, itu sudah dikampanyekan di kemana-mana. Tetapi kita di salah satu sisi harus menyediakan energi yang murah tadi. Energi yang murah jelas memang batu bara. Nah, kita suka atau tidak suka gitu. Begitu kita coba murnikan batu bara itu atau kita upgrade batu bara menjadi lebih environmentally friendly dengan misalkan coal liquefaction, itu harganya juga sudah menjadi tidak murah. Jadi inilah sebetulnya dilemanya gitu. Maka kenapa ini menjadi harus hati-hati? Kita melihat semuanya indeks kepada harga minyak dunia. Bagaimana pemenuhan 35.000 megawatt itu nanti saya akan tanyakan ke Mas Bahlil, apakah memang pemerintah, mungkin PLN juga sudah mulai membukakan itu dengan jelas, tapi nanti dijawabnya selepas jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Economic Challenges kami lanjutkan sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Mas Bahlil. Mas Bahlil, 35.000 megawatt itu rencananya nanti mungkin hanya 10.000 atau 16.000 yang akan diproduksi oleh PLN, sementara sisanya akan diberikan kepada pihak swasta.
Anda pengusaha muda dan kita tahu juga Anda banyak bermain di bidang energi. Sebenarnya sejauh apa kemudian 35.000 megawatt itu sudah dijelaskan oleh pemerintah atau PLN kepada pihak swasta? Baik, yang pertama kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang berani membuat kebijakan 35.000 megawatt. Ya. Ini sebuah cita-cita yang mulia. Yang kedua, malam ini kita sayangkan juga karena PLN tidak ada. Kami mengundang sebetulnya, tapi mungkin ada kesibukan lain. Pak Dirjennya penjelasannya udah bagus banget. Memang Pak Dirjen harus menjelaskan seperti itu. Tapi semua tidak akan menjadi bermakna kalau pelaksananya tidak ada, yaitu PLN gitu. Tapi tidak apa-apa, untuk tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kakanda saya yang baik hati ini, saya ingin menjelaskan yang pertama begini. Bahwa dalam konteks pengalokasian 35.000 megawatt itu harus merata. Kalau kita melihat dari brosur yang ada, kelihatannya lebih banyak kepada daerah Jawa, Bali. Jawa dan Sumatera juga ya, mungkin ya? Sebagian. Ya. Tapi yang paling banyak kurang lebih sekitar 17 sampai 18 ribu itu dari Jawa, Bali. Kemudian sebagiannya Sumatera. Kalimantan sedikit. Papua, Maluku tambah sedikit lagi. Ya. Artinya begini, keberadaan 35.000 megawatt ini kan ada dua tujuan utamanya. Yang pertama adalah meningkatkan roda ekonomi pada suatu kawasan wilayah tertentu. Yang kedua adalah melayani rakyat. Bagaimana mungkin ketika kita berbicara tentang pemerataan ekonomi, tapi lalu kemudian energi tidak disiapkan. Memang dalam berbagai macam diskusi selalu mengatakan begini, di daerah itu belum ada industrinya, jadi nggak perlu ada listriknya. Karena tidak mau rugi katanya. Cara itu harus dibalik. Energinya ada dulu, baru ada industrinya. Jadi kalau mau ditunggu industrinya dulu, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan selesai. Ini teori Abu Nawas ini. Itu pertama. Yang kedua, bahwa harus juga kita melihat bahwa dalam konteks pengalokasian untuk melibatkan pengusaha nasional, itu saya pikir merupakan satu hal penting. Agar teman-teman ini juga bisa mengambil bagian secara masif. Kalau pertanyaannya seberapa besar teman-teman dilibatkan, jujur untuk kita katakan bahwa sampai dengan hari ini perizinannya pun masih susah. Perizinan untuk membangun pembangkit? Bukan, untuk mendapatkan izinnya aja masih susah sekarang ini. Oleh karena itu saya pikir bahwa alokasinya itu jangan terlalu dibuat rumit. Contoh begini, satu pengusaha mendapatkan izin IPP apabila dia sudah mempunyai pernah mengerjakan satu daerah konsesi gitu, contoh kata begitu. Dia akan gampang mendapatkan. Nah kalau seperti itu berarti kan itu aja. Yang kedua, boleh itu dibuka ruang apabila administrasinya aturannya dibuat sedemikian rupa yang agak sedikit baik lah, memudahkan teman-teman. Yang ketiga, kita juga menginginkan agar komponen-komponen yang ada dalam negeri itu jangan sampai dilupakan. Saya melihat kemarin contoh katakanlah di salah satu provinsi, saya tidak perlu sebutkan namanya, itu ada pabrik dari China masuk. Itu semua spare partnya semua dari sana. Bahkan sopir treknya pun dari sana. Terus apa yang mau diharapkan kalau seperti itu? Jadi maksud Mas Bahlil bahwa ini kecenderungannya akan diberikan kepada swasta asing? Gimana? Ada diberikan ke swasta asing atau lokal? Boleh, swasta asing boleh. Kita nggak boleh anti asing juga. Tapi harus melibatkan pengusaha lokalnya juga. Kemudian beberapa komponen-komponennya juga harus diproduk dalam negeri. Sehingga tergantungan kita kepada luar itu tidak terlalu masuk. Ini mumpung ada Dirjen Ketenaga Listrikan walaupun sayangnya PLN tidak ada hadir di sini. Pak Jarman, bagaimana sih Pak tahapan dari proyek 35.000 megawatt itu sekarang? Sudah sampai di mana? Apakah pengusaha swasta sudah tahu persis akan membangun apa, pembangkit listrik jenis apa, di mana, kebutuhan dananya berapa, bagaimana tendernya? Progresnya sudah sejauh apa Pak? Jadi dari segi peraturan itu sudah ada Permen 03. Lalu juga katakanlah sudah ada iklan termasuk pembangkit apa saja yang harus dibangun, jenisnya apa gitu, kapasitas berapa sudah ada semua. Nah dalam proses ini tentunya diharapkan bahwa setahun ini, ya tahun ini itu paling tidak 10.000 megawatt total itu sudah tanda tangan PPA-nya. Tahun ini? Tahun ini. 10.000? Ya, sisanya tinggal tahun depan. Karena kita kan menghadapi bahwa akhir tahun 2019 itu 35.000 sudah harus selesai semua. Nah pertanyaan sekarang seberapa jauh lokal bisa ikut. Nah di sini kita sudah ada peraturan Menteri Perindustrian tahun 2012 mengenai lokal konten. Nah ini kemudian penjabarannya nanti untuk ketenagalistrikan telah dibentuk di bawah Bapak Menko Maritim suatu tim untuk meningkatkan lokal konten di sini. Sehingga katakanlah
dalam pembangunan 35.000 megawatt tentunya persentase lokal kontennya diawasi di sini. Sehingga katakanlah pembangunan jalan tapi lokal kontennya juga berkembang. Ini kuncinya di sini. Sehingga kita nanti sesudah 35.000 megawatt punya kemampuan dalam negeri untuk juga membangun pembangkit listrik. Jadi pengusaha lokal tetap diberikan kesempatan ya Pak Jarman. Saya ingin ke Pak Ferhat Aziz di sini. Kita selama ini sering mendengar mengenai nuklir. Saya terus terang orang yang termasuk agak takut dengan nuklir karena ada banyak film, banyak kejadian, Chernobyl, Fukushima, yang membuat kita takut kalau ada kebocoran reaktor. Nah, memang pembangunan PLTN butuh waktu lebih lama daripada 5 tahun hingga 2019. Tetapi sebetulnya seberapa aman, seberapa memungkinkan kalau Indonesia menggunakan PLTN untuk menghasilkan listrik? Iya, pertama betul sekali bahwa PLTN perlu waktu yang cukup panjang untuk dibangun, tetapi dia akan memberikan jumlah listrik yang besar, yang masif, sehingga akan sangat bermanfaat apabila kebutuhan suatu negara itu besar. Untuk membangunnya butuh berapa lama Pak Ferhat? Sekitar 5 tahun. 5 tahun construction-nya saja. Untuk membangun satu unit PLTN. Ya. Oke. Dan biasanya dibangun dalam bentuk sepasang begitu ya. Jadi 5 dan 6 tahun itu bisa dapat sepasang PLTN. Tetapi keuntungannya dia bisa memberikan energi yang masif, yang besar, sehingga tadi untuk mengejar kekurangan kita, itu dia bisa disusulkan. Sehingga tadi yang 60% tadi kan sangat tidak balance sebenarnya ya, 60% kok batu bara saja misalnya. Nah di situ nuklir bisa menjadi penyeimbang. Selain itu, kemajuan teknologi akhir-akhir ini khususnya telah sampai pada titik, kita kan sudah sampai masuk ke generasi 3+ sekarang. Jadi di mana teknologi itu sudah semakin aman, limbahnya semakin minimal, harganya semakin murah. Jadi teknologi inilah yang sebenarnya yang mungkin kita agak lambat menangkap itu, lambat memahaminya, sehingga kita agak mengabaikan peranan PLTN ini. Padahal negara-negara lain, termasuk tetangga kita seperti Vietnam, sudah membangun. Bagaimana dengan biayanya? Saya belum lama ini baru melakukan liputan ke Rusia. Di sana mereka mengatakan karena masalah faktor safety yang harus meningkat setelah tragedi Fukushima. Kemudian akhirnya harga atau biaya untuk membuat satu PLTN itu bisa jadi 2 kali, 3 kali lipat. Dikatakan katanya untuk membangun satu PLTN butuh 50 triliun, 60 triliun rupiah. Iya, pada dasarnya kita mengatakan satu unit PLTN yang dayanya 1000 megawatt itu sekitar 35 triliun sampai 40 triliun ya. Tetapi kalau biasanya kan sekarang size-nya semakin lama semakin besar karena dia akan semakin ekonomis. Sehingga dengan 50 atau 60 triliun itu kita bisa dapat yang 1400, 1500 megawatt elektrik. Bayangkan itu. Tidak ada PLTU yang bisa menandingi. Faktor keamanannya bagaimana Pak Ferhat? Keamanannya itu kita agak khawatir dengan orang Indonesia sendiri nih sayangnya. Bagaimana Pak? Jadi di dunia ini ada badan pengawas internasional namanya IAEA yang memastikan bahwa setiap negara itu melakukan praktek yang sesuai dengan peraturan internasional termasuk di bidang nuklir ini. Jadi itu kita harus melewati tahapan pengawasan oleh mereka bahwa mereka yakin bahwa kita bisa melakukan itu dengan aman sesuai dengan peraturan internasional yang berlaku. Di samping itu Indonesia sudah memiliki 3 research reaktor. Sudah 50 tahun kita mengoperasikan reaktor. Sudah ada reaktor nuklir sebetulnya di Indonesia? Sudah ada reaktor nuklir. Walaupun size-nya kecil. Untuk riset? Untuk riset, tetapi pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya kita mengendalikan reaksi berantai yang ada potensi untuk terjadi kecelakaan. Mungkin karena masih kecil orang-orang tidak tahu dan tidak takut begitu Pak Ferhat? Saya kira begitu, karena dia kecil. Baik, saya nanti akan ke Pak Satya Widya Yuda. Pak Satya, kalau kita melihat bagaimana bauran energi itu selama ini kelihatannya ada di kertas saja. Bagaimana kemudian Pak Jarman tadi mengatakan hingga akhir tahun 2019 mungkin 60% sumber listrik kita datangnya dari batu bara. Apakah itu akan terus kita pegang? Kita akan jawab nanti selepas jeda berikut. Dan pemirsa, tetap bersama kami, Economic Challenges kami lanjutkan sesaat lagi.
kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Mas Satya, kalau tadi teman kita dari Batan mengatakan nuklir itu aman. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam bauran energi 2030 kalau tidak salah Dewan Energi Nasional sudah mengatakan salah satu sumber pembangkit listrik kita akan dibiayai atau dihasilkan dari nuklir. Nah pertanyaannya Pak Jarman tadi bilang hingga 2019 mungkin hanya 60% dari batu bara. Tidak mengatakan ada nuklir, tidak mengatakan ada yang lain. Bagaimana itu Mas Satya? Saya melihat bahwa kita memang harus betul-betul firm terhadap kebijakan energi nasional yang kita bikin ya. Karena kalau kebijakan energi nasional yang kemarin baru aja kita sahkan bersama pemerintah dengan DPR, walaupun bentuknya dalam bentuk PP, bukan undang-undang, ini satu-satunya PP yang melibatkan DPR gitu. Ini menurut saya harus menjadi living document. Saya nggak ingin bahwa itu stick di situ, tidak bisa dirubah, lantas membuat kita kayak terjerat sendiri gitu. Yeah. Karena faktor apa yang mendorong bahwa itu perlu mendapatkan satu perhatian atau dinamika daripada perkembangan strategi energi dunia ini. Karena kita sudah pagi-pagi mengatakan gitu bahwa nuklir itu sebagai last option. Yeah. Nah, itu menurut saya, kebetulan saya satu dari beberapa anggota Komisi 7 yang tidak sepakat waktu itu dengan pemerintah. Tapi karena tekanan yang amat dahsyat itu sehingga kita tulis sebagai last option. Padahal yang kita inginkan adalah viable option. Karena kalau viable option itu berarti bisa kapan saja bisa kita kembangkan nuklir itu tanpa harus menguras semua energi dulu, energi yang kita miliki. Yang lain-lain habis dulu, baru kepada nuklir. Okay. Karena apa? Karena saya melihat bahwa kalau yang ditakutkan dari sisi nuklir itu adalah masalah risiko daripada keamanan. Yeah. Harusnya ya Indonesia beserta negara ASEAN itu memberikan satu posisi. Saat ini kan ASEAN tidak mempunyai satu posisi. Apakah kita mau menjadi free zone nuklir untuk ASEAN? Nah, dengan demikian kita bisa memasukkan ke dalam kebijakan energi nasional karena memang kita mau free terhadap nuklir. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya. Thailand ada front end engineering design. Ya, Singapura walaupun masih maju mundur dia sudah berpikir untuk membangun nuklir. Vietnam sudah bangun. Kalau Vietnam lebih maju karena dia dulu pernah dengan Rusia, sekarang dikembangkan dengan Amerika, bahkan John Kerry setelah APEC meeting dia menandatangani MOU dengan Perdana Menteri Vietnam. Yeah. Jadi saya melihat Indonesia kaku dalam hal ini. Padahal kalau zona ASEAN ini isinya nanti adalah negara-negara penghasil nuklir, ya otomatis kita tertinggal, kita berisiko. Yeah. Nanti jangan-jangan kita membeli listrik dari mereka, ya. Jadi kita beli dalam bentuk listriknya, tapi risikonya sebetulnya melekat yang ada di dengan geografi daripada Indonesia. Mengenai keterbukaan 35.000 megawatt tadi yang diprotes oleh Bung Bahlil, Mas Satya, bagaimana pentahapan itu sudah terjadi? Kalau Anda Dewan Perwakilan Rakyat melihatnya seperti apa? Ya, kan saya tadi sudah mengatakan di depan ya bahwa pengalaman di 10.000 megawatt tahap 1 dan tahap 2 yang tidak begitu lancar, itu kan tentunya tidak diulang di dalam 35.000 megawatt sekarang. Maka tadi disampaikan ada Permen nomor 3 tahun 2015. Itu kan sudah ada satu kemudahan-kemudahan, misalkan penunjukan langsung ya untuk yang mulut tambang menggunakan gas, batu bara dan lain sebagainya. Makanya tadi saya agak terkejut kalau masih ada masukan dari investor ya dari private sector yang menyatakan ini masih dipersulit. Harusnya tidak, harusnya ya. Walaupun saya melihat juga di dalam tender-tender yang menyangkut mengenai energi surya misalkan, karena terbelenggu dengan local content, akhirnya yang menang BUMN itu aja. Lantas akhirnya swasta yang masuk itu harus ngesup pada BUMN itu. Karena apa? Karena mereka mempunyai local content yang lebih tinggi. Nah, hal yang demikian tentunya harusnya bisa dibedah supaya kemudahan-kemudahan sebagaimana yang menjadi roh daripada Permen nomor 3 tahun 2015 menjadi kenyataan. Karena kalau tidak saya bisa bayangkan bagaimana kita bisa melibatkan IPP di sini yang untuk mengisi 10.000 megawatt sendiri dalam konteks 35.000, itu kan 10.000-nya sendiri akan dipakai oleh IPP, sementara sisanya oleh PLN. Ya. Kalau kebijakan satu pintu misalkan, ya yang ada di dalam Permen itu kan juga memudahkan harusnya yang memudahkan supaya private sector atau IPP nanti lebih gampang gitu menjalankannya. Pak Jarman, tadi Pak Satya sudah mengatakan harusnya sudah lebih terbuka. Dewan Perwakilan Rakyat agak kaget mendengar respons dari pengusaha. Nah kalau sebetulnya seperti apa Pak? Apakah memang kemudian prioritas itu diberikan hanya untuk pemain-pemain lama
ujung-ujungnya nanti ke BUMN lagi untuk mensuplai 35.000 megawatt ini. Bagaimana kekuatan uang? Karena kita bicara investasi yang tidak sedikit untuk 35 gigawatt ini. Bagaimana Pak Jarman? Jadi kita lihat tadi mengenai berapa investasi yang diperlukan itu kira-kira selama 5 tahun itu 1.100 triliun. Itu termasuk transmisi. 1.100 triliun? Selama 5 tahun untuk pembangkit 35.000 megawatt plus transmisinya. Oke. Di mana kita lihat untuk swasta sendiri sebenarnya untuk IPP itu 25.000 megawatt. Yang PLN 10.000. Nah dari 25.000 megawatt tentunya kita harus bekerja dengan constraint waktu. Artinya kalau ini semua ditenderkan itu kan selesainya untuk waktu tender kan perlu waktu. Karena itulah sebagian itu dilakukan dengan tunjuk langsung. Gitu. Nah dengan tunjuk langsung diharapkan dari 25.000 dengan IPP tadi paling tidak separuh atau 10.000 dengan tunjuk langsung sisanya di tender. Sehingga constraint waktu ini bisa terbagi. Yang dengan tunjuk langsung akan selesai dulu, nanti yang di tengah tender untuk yang baru-baru bisa selesai belakangan. Yang menunjuk langsung siapa dan kriterianya apa itu Pak Jarman? Nah kriteria sudah ada di Permen 03 tadi. Sudah ada di Permen 03 untuk gas dengan gas marginal untuk batu bara bisa melu tambang atau pembangkit yang sudah ada akses bisa bikin sebelahnya ekspansi dan seterusnya. Yang menunjuk Pak Jarman atau PLN? PLN di sini, tapi PLN kan jelas. yang menunjuk? Ya, yang menunjuk PLN. Peraturan-peraturan sudah ada semua sehingga ini kita bisa constraint waktu bisa diselesaikan. Itu kira-kira. Kembali ke tadi mengenai energy mix, memang di sini bahwa target kita karena yang harus kita kejar adalah kita harus membuat pembangkit yang murah dan masif. Untuk jangka dekat adalah batu bara karena dia hanya perlu waktu 2,5 tahun sampai 3 tahun konstruksi. Kalau nuklir itu perlu 5 tahun tadi, belum termasuk yang lain-lain. Sehingga kita perkirakan bahwa kalau kita ingin membangun masif dan murah memang nuklir dan batu bara. Tentu, tapi kita harus lihat mengenai constraint waktu. Karena itulah kita rely pada batu bara tetapi tentunya yang lain-lain kita perlu kembangkan gas, perlu. Dan satu hal lagi minyak, oil, kita turunkan. Yang tadinya tahun kemarin itu masih 11,5%. Target kita turunkan 2019 menjadi hanya kurang dari 2%. Oke, Pak Jarman dan Bapak semua, satu juga yang menjadi masalah menurut beberapa orang adalah bagaimana bangsa kita ini boros menggunakan listrik. Bagaimana kemudian pemerataan itu harus dilakukan, tapi kita akan jawab nanti dan pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Mas Bahlil. Mas Bahlil, kalau kita melihat memang sayangnya masih pola pikir itu listrik diadakan di mana sudah ada industri seperti yang tadi Anda katakan, sehingga akhirnya Jawa, Sumatera yang sudah lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain akan mendapat prioritas lebih banyak. Kalau begitu yang terjadi, kemudian bagaimana dengan pembangunan pembangkit listrik ini juga untuk prospek Anda sebagai salah satu calon investor di situ? Menurut Anda bagaimana? Bang, saya ingin menyampaikan data dulu. 10.000 tahap kedua di zamannya Pak SBY itu semua belum realisasi. Belum ada satupun? Enggak, belum semua terrealisasi. Belum masih semua? ada kurang lebih sekitar 7.000 sekian. Jadi sebenarnya target kita ini bukan lagi 35.000, kurang lebih sekitar 40.000 sekian. Karena masih ada limpahan dari masa lalu. Kemudian kita lihat Jawa Bali untuk 5 tahun ke depan itu kurang lebih sekitar 23.000 sekian. Kemudian Sumatera itu 11.000 sekian. Kalimantan total yang 4 kali Pulau Jawa itu hanya 2.800 sekian. Sulawesi 3.000 lebih, Nusrat 900 lebih, Maluku 329, Papua 410. 410 megawatt. Bayangkan, begitulah arah kebijakan kita untuk menerangi semua wilayah Nusantara. Jadi ini antara harapan dan perencanaan ini agak sedikit kontradiktif. Tapi ini kan baru bertahap nih Bu insya Allah, nanti Jawa, Sumatera sudah, nanti ke Papua gitu, sama Maluku dan lain-lain. Ya insya Allah begitulah dari dulunya gitu. Nah kemudian ini adalah potret untuk bagaimana wilayah-wilayah tersebut bisa melakukan sebuah investasi.
Oleh karena itu tidak salah kemudian kalau perekonomian kita ini hanya dikuasai oleh satu wilayah. Jawa, Bali, Sumatera. Karena memang itu infrastruktur yang layak. Makanya konsumsi kita itu dikuasai 60% oleh daerah JB-JB. Jakarta, Jawa Barat, Banten. Karena hanya itu infrastruktur. Jadi jangan pernah bermimpi ketika pemerataan infrastruktur itu tidak dilakukan, lalu kemudian kita mengharapkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah daerah-daerah lain. Faktanya sudah terjadi seperti ini Bung Bahlil, bahwa PLN, pemerintah sudah punya rencana untuk membangun 35.000 megawatt yang kalau saya pikir untuk diubah itu mungkin tidak mudah juga. Untuk misalnya katakanlah ya sudah 20.000 megawatt ke Papua semua misalnya begitu. Nah dalam kondisi seperti ini apa solusi yang bisa diberikan? Sebenarnya begini, segala sesuatunya itu menurut saya tidak paten. Yang tidak bisa dirubah itu hanya dua saja. Apa itu? Al-Quran dan Alkitab. Perencanaan ini kan konsensus antara pemerintah dan legislatif. Masih dan bisa berubah? melihat mana skala prioritas. Kalau memang itu kebutuhan rakyat, saya sering mendengar pidatonya Pak Jokowi. Bahwa perhatikan daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah perbatasan, dan daerah-daerah tertinggal. Nah, hal ini kemudian menurut saya harus diperhatikan juga secara baik. Bahwa tidak salah kalau perencanaan PLN seperti ini dengan Kementerian SDM, tidak salah juga Bang. Tapi mbah ada perasaan sedikit lah untuk daerah-daerah yang lain yang nggak maju-maju. Kita tanyakan ke Pak Jarman, perasaannya masih ada nggak Pak untuk saudara-saudara kita yang masih belum dapat listrik? Saya belum lama dari Kalimantan Timur ini Pak, saya mengalami sendiri mendarat di Balikpapan, itu listrik di bandara mati langsung Pak. Untung saya sudah di darat, kalau enggak saya agak ketakutan. Bagaimana Pak Jarman? Jadi begini, kalau kita lihat kenapa beberapa tempat kemarin terjadi kekurangan listrik. Karena pembangkit yang harusnya masuk pada tahun itu ternyata mundur. Ada yang setahun, 2 tahun, malah ada yang 4 tahun mundurnya. Karena berbagai masalah tentunya. Nah kalau seandainya semua pembangkit itu on time, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Gitu. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah bahwa dalam membangun ini tentunya perlu ditunjuk orang atau perusahaan yang memang komit untuk menyelesaikannya. Itu satu. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi, perencanaan itu memang tidak bisa dirubah. Harus bisa dirubah sesuai dengan perkembangan. Karena itulah namanya RUPTL, Rencana Umum Pengembangan Listrik. Itu tiap tahun tuh direview. Tiap tahun direview berdasarkan perkembangan ekonomi, berdasarkan katakanlah kondisi lapangan, jadi bisa aja berubah. Jadi ini bisa berubah nanti alokasi per pulaunya itu seperti tadi permintaan. Kembali ke tadi bahwa Papua. Dalam membangun listrik ini kan perlu waktu 3 tahunan gitu ya. Tentu kalau yang dirubah sekarang tidak langsung tahun depan bisa gitu kan, perlu waktu pembangunan 3 tahun gitu. Itu yang perlu dilihat sehingga katakanlah memang apa yang direncanakan sekarang itu juga baru bisa dirasakan 3 tahun lagi tentunya gitu. Tapi yang perlu kita laksanakan adalah bahwa apa yang sudah sekarang dikerjakan harus tepat waktu. Itu supaya tidak terjadi seperti tadi pemadaman tadi. Bagaimana kita mencapai komitmen kita itu nanti akan kita bahas dalam segmen terakhir dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges. Segera kembali. Kita di ujung diskusi malam ini, saya ingin ke Pak Ferhat Aziz. Pak Ferhat, apa yang bisa disumbangkan nuklir untuk mencapai 35.000 megawatt listrik 5 tahun ini? Ya, dari nuklir sebenarnya memang untuk 35.000 megawatt kita tentu tidak bisa menyumbang banyak karena waktunya cuma 5 tahun. Tetapi kita telah menyiapkan untuk beyond that. Di belakang itu, yaitu kita telah siap dengan SDM yang terlatih banyak, kemudian lokasi sudah kita siapkan untuk membangun PLTN itu suatu saat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perangkat peraturan, perundangan, kita juga sudah siap dengan itu. Nah, saya ingin menambahkan satu hal, bahwa nuklir harus segera kita putuskan, karena kita memerlukan waktu untuk persiapan itu untuk paling tidak ada 5 alasan. Pertama, untuk diversifikasi. Kita terlalu tergantung kepada 1 atau 2 jenis bahan bakar saja. Yang kedua untuk energy security, supaya kita aman dari berbagai tantangan ketersediaan energi. Yang ketiga faktor lingkungan, karena nuklir itu bersih. Yang keempat harga listrik, karena nanti harga jual listriknya akan kompetitif dengan yang lain.
Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah capacity building. Karena kita dengan menguasai teknologi nuklir, kita akan menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih menguasai Sosialisasinya bagaimana Pak Ferhat? Sosialisasi nuklir, karena mungkin masih belum banyak yang tahu bahwa nuklir itu bisa aman juga. Ya, kita terus-menerus melakukan sosialisasi, kita memasukkan pelajaran tentang nuklir di buku-buku pelajaran sekolah, dan kita beriklan juga, berkunjung kepada mahasiswa-mahasiswa dan sekolah-sekolah. Baik, Pak Satya, kalau DPR Komisi 7 bagaimana mendorong 35.000 megawatt ini bukan hanya rencana saja Pak, bisa terwujud? Ya, kita melihat dari sisi kebijakan ya, mendorong tadi adanya permen dikeluarkan, mempermudah perizinan, tapi kan feedback dari pelaku ini ternyata masih belum juga sejalan dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu merupakan koreksi juga. Dan mesti diingat ya bahwa peranan daripada PLN itu dominan sekali. Sangat. Yang bangun transmisi dan gardu induk itu masih PLN. Jadi kalau mereka cuma pembangkit aja tapi tidak ada konektivitas dengan transmisi dan gardu induknya, mereka juga pasti tidak akan jalan. Maka menurut saya PLN itu menjadi kunci karena dia nanti off takernya juga dari mereka. Terus lantas sinergi di dalam bagaimana melistriki daerah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi, itu merupakan hal yang harus dipikirkan karena apa? Gambaran kebijakan umumnya yang gedenya itu belum terimplementasi dengan baik. Jadi saya ambil contoh misalkan satu konsep bahwa industri follow the energy itu kan tidak jalan, ya sehingga masih muncul bahwasannya penyebaran daripada listrik yang belum merata tadi. Sehingga PR daripada pemerintah sebetulnya saat ini itu adalah bagaimana mengimplementasikan strategi daripada energi secara nasional tadi. Di breakdown menjadi aktivitas daripada 35.000 megawatt itu sebarannya kemana. Ya, dengan demikian tidak hanya kita mengejar elektrifikasi nasional yang dari 84% mau kita kejar menjadi 92%, tetapi juga kepada aspek pemerataan pembangunan. Baik, Pak Jarman, singkat saja Pak, apa yang akan kita lakukan 5 tahun ini? Jadi yang kita lihat bahwa 35.000 megawatt dengan transmisinya itulah suatu kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 6 sampai 6,5%. Nah dalam hal karena pemerataan tentunya di sini kita harus memetakan mana industri zone yang akan dibuat atau kawasan industri yang akan dibuat. Nah atas dasar itulah di tempat kawasan industri lah kita siapkan juga infrastruktur tenaga listriknya. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri kan harus siapkan pelabuhannya, harus siapkan yang lain-lain. Nah dalam hal ini begitu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat masalah industri zone itu yang kita support listriknya. Baik, kita tunggu 35.000 megawatt itu Pak Jarman, Pak Bahlil, Pak Jarman, Pak Satya, dan Pak Ferhat. Terima kasih sudah ada di sini. Dan sekali lagi pemirsa, ini adalah tugas kita bersama untuk bagaimana kita bisa menerangi seluruh negeri. Inilah akhir Economic Challenges. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam.